Halo Top Viewers, dalam video kali ini saya akan bahas tentang sistem bahan bakar pada EP System. Apa saja komponen-komponennya? Pantengin terus. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol di pojok sini. Sekalian cocok juga tanda loncengnya. Sistem bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar atau fuel tank menuju ruang bakar. Berikut ini adalah skema dari sistem bahan bakar. Bahan bakar yang disimpan di dalam fuel tank atau tangki bahan bakar dialirkan oleh fuel pump atau pompa melalui fuel line atau pipa bahan bakar menuju fuel filter atau saringan bahan bakar. Di dalam fuel filter, bahan bakar dibersihkan dari kotoran-kotoran. Selanjutnya, bahan bakar menuju delivery pipe atau pipa pembagi. Dari delivery pipe, bahan bakar disalurkan ke injektor untuk selanjutnya masuk ke intake manifold dan ruang bakar. Tekanan bahan bakar diatur oleh pressure regulator atau pengatur tekanan supaya sesuai dengan kebutuhan. Pulsation damper atau peredam getaran menjaga supaya tidak terjadi fluktuasi pada suplai bahan bakar. Kelebihan muatan bahan bakar akan dikembalikan ke tangki bahan bakar melalui return line atau pipa pengembali. Selain bahan bakar cair, terdapat juga aliran uap bahan bakar yang mengalir dari tangki bahan bakar ke charcoal canister, yang selanjutnya akan dilepaskan ke intake manifold oleh vacuum switching valve. Secara detail, komponen-komponen bahan bakar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fuel tank atau tangki bahan bakar berfungsi untuk menyimpan bahan bakar pada kendaraan. Fuel tank juga berfungsi menjaga bahan bakar agar bisa dihisap oleh pompa secara lancar. Di dalam fuel tank terdapat sekat-sekat atau separator yang saling terhubung yang berfungsi untuk menjaga agar bahan bakar tidak bergelombang ketika kendaraan sedang bergerak. Pada tangki bahan bakar juga terdapat saluran untuk menyalurkan uap bahan bakar menuju charcoal canister. Yang kedua adalah fuel pump atau pompa bahan bakar berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke injektor. Selain berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar, fuel pump juga berfungsi untuk membangkitkan tekanan bahan bakar di dalam sistem. Terdapat banyak jenis fuel pump, antara lain yaitu jenis membran, jenis roller, dan jenis impeller. Prinsip kerjanya hampir sama, yaitu menciptakan kevakuman di dalam pompa, sehingga bahan bakar akan dihisap oleh pompa untuk dikeluarkan melalui check valve. Apabila mesin berhenti dan pompa mati, tekanan di dalam sistem tidak akan berkurang, karena check valve seketika akan menutup. Yang ketiga adalah fuel line atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ke injektor. Selain fuel line, ada dua pipa bahan bakar yang lain, yaitu yang pertama adalah fuel return line, dan yang kedua adalah fuel emission control line. Yang keempat adalah saringan bahan bakar atau fuel filter, berfungsi untuk menyaring kotoran atau material asing yang terbawa oleh bahan bakar. Material asing tersebut dapat berupa debu atau partikel-partikel halus yang dapat mengganggu jalannya pengkabutan pada injektor. Selain menyaring kotoran, fuel filter juga berfungsi untuk menyaring air yang mungkin masuk melalui tangki bahan bakar. Yang kelima adalah delivery pipe atau pipa pembagi berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan ke injektor. Bahan bakar yang bertekanan ditampung dalam delivery pipe sebelum masuk ke injektor, sehingga suplai bahan bakar akan selalu tersedia dalam setiap kondisi. Dalam hal menjaga tekanan bahan bakar, delivery pipe bekerja sama dengan pressure regulator atau pengatur tekanan. Tekanan bahan bakar di dalam delivery pipe selalu dijaga konstan agar kinerja mesin selalu optimal. Apabila tekanannya di bawah spesifikasi, maka injeksi bahan bakar tidak akan maksimal. Sebaliknya, apabila tekanan berada di atas spesifikasi, maka akan berakibat kerusakan pada injektor. Keenam adalah pressure regulator atau pengatur tekanan, berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar dalam delivery pipe agar selalu konstan dalam setiap kondisi. Di dalam pressure regulator terdapat tiga komponen penting. Yang pertama adalah katup, yang kedua adalah pegas, yang ketiga adalah diafragma. Jika tekanan terlalu tinggi, maka katup akan terbuka, sehingga sebagian bahan bakar akan mengalir kembali ke tangki bahan bakar melalui return line atau pipa pengembali. Jumlah bahan bakar yang dikembalikan tergantung oleh besarnya gaya dorong pada diafragma. Apabila mesin mati, pegas akan mendorong katup, sehingga katup akan menutup. Dengan menutupnya katup, maka tekanan di dalam delivery pipe akan dipertahankan. Tekanan bahan bakar ini akan diperlukan pada saat mesin akan dinyalakan kembali. Yang ketujuh adalah injektor, berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold atau ruang bakar dengan jumlah dan waktu yang tepat berdasarkan perintah ECU. ECU akan memerintahkan injektor untuk bekerja berdasarkan inputan dari sensor-sensornya dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam solenoid di dalam injektor.
Seketika solenoid akan menjadi magnet dan menarik katup jarum sehingga lubang injektor akan terbuka. Pada saat itulah injektor akan menyemprot keluar. Ketika arus listrik hilang, kemagnetan di dalam solenoid juga akan hilang, sehingga katup jarum akan menutup dan bahan bakar akan berhenti keluar dari injektor. Jadi, berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor tergantung dari durasi berapa lama ECU mengalirkan arus listrik ke injektor. Yang kedelapan adalah return line atau pipa pengembali, berfungsi sebagai saluran bahan bakar yang tidak digunakan oleh mesin untuk dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Apabila terjadi tekanan yang berlebihan, sebagian bahan bakar dari delivery pipe akan keluar menuju tangki bahan bakar melalui katup pada pressure regulator. Komponen selanjutnya adalah pulsation damper atau peredam getaran, berfungsi mengurangi gelombang tekanan bahan bakar sebagai akibat dari membuka dan menutupnya injektor. Diafragma pada pulsation damper akan menyerap gelombang tersebut sehingga getaran akan menjadi halus. Komponen berikutnya adalah charcoal canister. Saya memasukkan komponen ini ke dalam sistem bahan bakar karena masih ada unsur bahan bakar yang dialirkan walaupun bentuknya sudah menjadi uap. Fungsi charcoal canister adalah menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar ketika temperaturnya naik. Selanjutnya, uap bahan bakar tersebut akan disalurkan ke intake manifold. Penyaluran uap bahan bakar tersebut diatur oleh ECU melalui perantaraan katup VSP atau vacuum switching valve, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah EVAP, Evaporating Emission Control. Oke auto viewer, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila kamu menyukai video ini silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam kompeten.